Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan, dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah, tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan, inilah gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya
generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana, dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom, Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian, bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Tidak main 10 disebutkan. Dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Kali ini saya akan menyampaikan Kingdom Message di bulan Juli untuk Juli 2021 dengan tema Strong, Strong, Strong. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 versi NIV dikatakan be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat luar biasa. Kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Demikian pula kita harus berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh dengan punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya sebagai laki-laki, sebagai gentleman. Dikatakan gentleman, artinya pria yang lembut. Lembut itu punya hati yang lembut tapi sikapnya tegas. Jadi bukan kelemak-kelemek, bukan lemah gemulai, tetapi betul-betul lembut namun tegas. Dan kita diminta untuk tetap kuat. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan.
tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap bersemangat, tetap bersabar dalam segala keadaan, tetap tekun, dan lihatlah bahwa pandemi pasti akan ada waktunya untuk berakhir. Lihat, kalau kita berpikir pandemi sebagai wabah penyakit, kita akan menjadi lemah. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa yang namanya pandemi diubah menjadi akademi. Akademi Corona, kita sedang bersekolah, kita pasti akan lulus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kita, Tuhan yang memberi hikmat kita. Haleluya. Saya menyampaikan pesan dari Mimpi Resort Menjangan di Pulau Bali, dan saya berpesan kepada saudara semua, jadilah kuat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom juga buat yang mengikuti secara online. Kita bersyukur kita punya Allah Immanuel, kita tetap kuat apapun yang sedang kita hadapi. Mazmur 115 ayat 11 berkata, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang pimpin sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kami datang menyembah-Mu, Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia
Tuhanlah perisai kita. Haleluya. Ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Tinggal dekatmu kami kuat Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya kami kuat dalam Engkau karena Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Shalom, saya percaya kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita terima firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih menyertai kami sekalipun dalam keadaan sulit. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi naungan kami, perisai kami dan kekuatan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami yang namanya respon. Suatu hal yang seringkali kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi suatu masalah persoalan dalam kehidupan kita. Bukan soal benar atau salah, tetapi soal respon. Suatu ketika saya pernah ikut camp yang namanya Doulos. Motonya ini salah satunya bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Ketika saya ikut beberapa dengan teman, kadang-kadang kami sudah benar, tapi kadang-kadang kami ditegur. Salah pun ditegur. Persoalannya bukan ditegurnya salah atau benarnya, tetapi soal responnya seperti apa. Kalau diingatkan, ditegur, responnya seperti apa. Itu paling menentukan hasil dari camp itu. Ada yang berhasil, namun juga ada yang mengundurkan diri. Karena mungkin tidak kuat, tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Saya yakin bahwa hidup kita bukan soal benar atau salah, tetapi respon hidup kita terhadap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Dan saya yakin kita mempunyai respon yang benar. Setiap orang yang dewasa dalam Tuhan, kita mempunyai respon yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka, oleh orang Amalek dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka, serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan yang telah ditawan. Ketika hal ini terjadi, Daud ada bersama dengan Akhis, Raja Filistin, yang waktu itu mau berperang melawan Saul. Akhirnya Akhis bilang, pulanglah ke tempat yang engkau tinggali, karena ada perdebatan antara Panglima dan Akhis. Dalam perjalanan Daud beserta orang-orangnya pulang, ternyata Amalek, Siklak ini diserbu oleh orang-orang Amalek, saudara. Saya tahu ketika Daud dengan orang-orangnya pulang dari pertempuran itu selama 3 hari perjalanan lamanya. Saya yakin mereka pasti gini, mereka rindu dengan anak-anak mereka, rindu dengan istri mereka, rindu dengan orang tua, rindu dengan semua orang yang bersama waktu di Amalek. Karena itu bukan perjalanan yang singkat, tetapi waktu yang lama. Tetapi kenyataan bahwa ketika mereka sampai di kota Siklak, Siklak sudah dikalahkan oleh orang-orang Amalek. Tetapi semua tidak dibunuh, hanya ditawan. Ketika Daud sampai di kota itu sudah dibakar habis. Tempat tinggal mereka yang mereka tinggali dimusnahkan oleh orang-orang Amalek. Saya yakin ketika Daud dan orang-orangnya pulang itu bukan dengan segar, tapi saya ada yang kecil. Ya mereka juga mengalami lelah, saudara. Ketika perjalanan jauh, mereka pengen sampai. Ketika mereka sampai di Siklak, mereka melihat kenyataan yang tidak seperti yang mereka pikirkan. Jauh dari apa yang mereka bayangkan. Siklak terbakar habis dan semua orang yang bersama-sama dengan dia ditawan. Ada peristiwa yang sangat tidak mengenakan ketika orang baru perjalanan jauh,
ketika pulang tidak ada. Persoalan datang tanpa perlu diundang. Saya yakin Anda tidak perlu mengundang persoalan masalah, pasti datang. Nggak perlu diundang, oh datanglah kemari. Tidak perlu, saudara. Persoalan datang tanpa perlu diundang. Dia akan datang kapan saja. Persoalan datang tanpa permisi. Dia nggak pernah permisi datang, aku akan datang pagi hari, siang hari, sore hari. Dia nggak pernah permisi kapan waktunya. Dia bisa datang kapan saja. Dia nggak peduli waktu. Kalau dia mau datang, dia datang. Dia nggak mau lihat Anda dalam keadaan senang, keadaan susah, keadaan terjepit. Hari-hari ini kita mengalami COVID yang melanda bangsa kita dan juga seluruh dunia. Mungkin kita juga mengalami seperti itu. Persoalan satu datang dan yang lain datang kembali. Seringkali akan diikuti dengan persoalan yang lain. Satu persoalan datang, yang lain datang kembali. Itulah persoalan yang kita alami ketika kita masih di bumi ini. Kita nggak mampu untuk menolaknya. Tetapi persoalan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tidak perlu diundang, tidak perlu permisi. Dia akan datang kepada setiap kita. Nanti kita responnya seperti apa? Saya bacakan lagi ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail serta istri Nabal orang Karmel itu. Apa yang terjadi? Menangislah Daud beserta dengan orang-orang yang bersama dengan dia gagah berani. Namun ketika keluarganya ditawan, kota itu terbakar habis. Mereka semua menangis. Termasuk Daud sebagai pemimpin, dia menangis. Alkitab berkata, mereka tidak kuat lagi menangis. Ada titik sampai mereka tidak bisa kuat lagi menangis. Kenapa? Saking beratnya apa yang mereka alami. Saya yakin bahwa setiap kita mungkin juga pernah mengalami apa yang seperti Daud alami. Sampai mungkin kita nggak mampu berkata-kata. Kita nggak mampu melakukan hal yang lain. Saking beratnya hal yang dialami. Setiap orang pasti punya masalah. Saya tanya siapa yang nggak punya masalah? Pasti ada masalah. Entah masalah dengan anak, dengan keluarga, suami istri, dengan rekan pelayanan, rekan kerja, rekan bisnis. Kalau tidak ada, bersyukurlah. Ya. Tapi saya yakin hampir semua pasti punya masalah. Entah masalah dengan dirinya, kurang bisa mengontrol dirinya. Tapi saya yakin setiap orang pasti punya. Ada yang sama, namun juga ada yang beda. Daud dan tentaranya, mereka mengalami hal yang sama. Keluarga ditawan, rumah mereka habis. Namun juga ada yang beda. Persoalan kita beda-beda. Saya berbeda, Bapak Ibu, Saudara semua juga berbeda. Yang pasti setiap kita ada masalahnya. Respon dalam menyikapi masalah bisa berbeda-beda. Hal yang tadi semua menangis. Sampai tidak kuat untuk menangis lagi. Ada yang panik. Ada orang kalau dapat masalah dia panik duluan. Gerusa-gerusu. Dia tidak berpikir panjang, panik sekali. Sedih, menangis dan lain-lain. Ada yang menangis, ada yang mungkin juga makan yang banyak. Kadang-kadang tidak terkontrol. Seperti itu. Ayat 6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan.
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud sangat terjepit karena rakyat yang bersama dengan dia akan melempari dia dengan batu. Masalah persoalan tidak membentuk kata seseorang, namun menunjukkan siapa sesungguhnya orang tersebut. Orang kalau pengen tahu siapa orang itu, lihat ketika ada persoalan. Lihat bagaimana ketika dia meresponi suatu masalah, suatu persoalan dalam kehidupannya. Kita akan tahu, oh ternyata orang itu seperti ini. Kalau pengen lihat saya, harus kumpul dengan saya, lihat ketika saya menghadapi masalah. Dan saya yakin bahwa ketika kita menjadi orang yang dewasa, kita seperti Yesus dalam kehidupan kita. Amsal 24:10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika tidak ada gairah dalam hidup kita, maka kecillah kekuatan kita. Ketika tidak ada gairah dalam segi kehidupan kita, kita tidak punya rasa untuk yang besar dalam kehidupan kita. Maka kecillah kekuatanmu. Akibat tawar hati. Yang pertama, menjadi lemah. Yang kedua, kehilangan semangat. Yang ketiga, putus asa. Daud dan rakyat bersama-sama mengalami hal yang sama. Ketika mereka tawar hati, mereka menjadi lemah, mereka putus asa, kehilangan semangat. Sehingga mereka hampir membunuh pemimpin mereka. Itu pemimpin, saudara. Saking mereka tawar hati, kecil mereka kekuatannya, Daud mau dilempar. Kalau dilempar satu orang enggak apa-apa. Kalau dilempar banyak orang. Ini akibat tawar hati yang dialami oleh mereka. Respon yang benar adalah tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika menghadapi masalah persoalan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Respon yang benar harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang kuat dalam Tuhan harus punya respon yang benar. Menguatkan iman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tidak mencari kambing hitam dalam setiap masalah atau persoalan. Ada banyak orang ketika ada persoalan dalam keluarga, seringkali menyalahkan, kamu yang salah, aku yang benar. Itu karena kamu, itu karena kamu. Suka mencari kambing hitamnya. Kadang-kadang kambing itu juga tidak hitam. Ada yang blondeng-blondeng juga ada. Tidak semuanya hitam. Ketika kita mempunyai persoalan dalam keluarga, dalam bisnis, kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Belajar dari Daud. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Apakah Daud salah? Tidak. Mereka sama-sama mengenai hal yang sama. Daud lebih menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan tidak mencari kesalahan orang lain. Datanglah kepada pribadi yang benar. Daud datang kepada Tuhannya. Tidak seperti rakyat yang bersama dengan dia. Mereka pedih hati dan tawar hati. Tetapi Daud mencari dan menguatkan imannya kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu terbukti, kita tidak akan pergi ke tempat yang lain. Kalau penyertaan Tuhan itu sangat terbukti, saya yakin ketika kita dalam masalah, kita yakin bahwa Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau terbukti, kita tidak perlu cari ke tempat yang lain.
Kita tidak perlu cari pertolongan ke ilah yang lain. Kita hanya cari kepada Tuhan kita yang benar. Amin. 2, mencari kehendak Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar korban itu? Akan dapatkah mereka kusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan cari ke tempat yang lain. Jangan cari masalah kita, jawaban kita itu ke tempat yang lain. Tuhan kita sanggup untuk memberikan jawaban bagi kita. Kita berkata, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika kita mencari Tuhan dalam kehendaknya, saya yakin Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita. Dalam setiap masalah, persoalan, sekalipun berat, orang lain tidak mengerti, saya yakin Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita. Yang ketiga, bertindak dalam ketaatan. Lalu pergilah Daud, ayat 9, beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti sana. Respon yang benar adalah bertindak dalam ketaatan. Ketika Tuhan ngomong seperti itu, Daud, dia mengajak semua orang yang bersama juga, ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hanya perlu ketaatan, kita tidak perlu Tuhan, apa mungkin seperti itu? Tuhan apa bisa? Tuhan apa mampu aku melewatinya? Kalau kita taat dan berjalan dengan Tuhan, saya yakin Tuhan yang akan menolong kita. Kalau kita baca selanjutnya, semua tawanan kembali dengan selamat. Tidak ada yang hilang satupun. Kenapa? Daud menguatkan hatinya. Daud mencari kehendaknya. Dan Daud bertindak dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Di dalam ketaatan ada penyertaan Tuhan. Saya yakin kita taat, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kekuatan kita akan teruji apabila ada persoalan. Kalau kita ingin tahu kuat apa enggak, ya harus ada persoalan. Itu yang akan terlihat dalam kehidupan kita. Persoalan menjadikan gerejanya kita semakin kuat dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita ingin kuat, kita harus berkata, persoalan datang, it's okay. Tapi aku percaya ketika aku mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Yang terakhir, jangan berfokus kepada persoalan. Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Fokus kita bukan persoalannya. Fokus kita adalah Kristus yang sanggup menyelesaikan bagi kita. Yang sanggup memberikan jalan keluar bagi gerejanya. Kalau kita fokus kepada masalahnya, tidak akan selesai-selesai. Fokuslah kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan bagi kita. Respon yang benar akan menentukan hasil akhir bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan yang sanggup untuk memberikan kami jalan keluar dalam segala keadaan kami. Dan kami percaya hari-hari depan kami tidak tahu. Namun kami tak percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang
Kekasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dimanapun Anda berada, siapkan roti dan anggur. Dan kita angkat roti dan anggur sebagai rasa respect kita, hormat kita kepada Tuhan. Mari kita angkat roti terlebih dahulu di atas kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti dan ia memecahkannya. Dan ia membagikan kepada para murid dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah bagimu, makanlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi anggur tinggi di atas kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada darah Kristus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Yesus membagikan kepada para murid silih berganti. Dan ia berkata, "Inilah cawan pengampunan dosa buat umat manusia." Apakah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Apakah saudara percaya bahwa hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal? Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak untuk bersyukur, ambil waktu sejenak untuk berdoa. Ini kami ya Tuhan, kami bersyukur lewat perjamuan kudus, kami semakin mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Dan biarlah kami makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami makin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah di bulan Juli ini kami makin merendahkan diri, makin bergantung mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang berulang tahun. Tuhan menambahkan usia, menambahkan kekuatan, hikmat, bahkan pertolongan, dan kami percaya jalan Tuhan ditunjukkan kepada anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Kami bersyukur, kami berdoa, demikian pula kami berdoa sekarang Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, khususnya yang sedang mengalami sakit COVID-19, kami berdoa kesembuhan, mujizat terjadi dalam nama Yesus buat mereka. Dan hari-hari ini mereka yang sedang isolasi mandiri, mereka diberikan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Demikian pula yang ada di rumah sakit, biarlah mereka cepat sembuh, cepat pulih dan dapat pulang kembali ke rumah masing-masing. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit-sakit lainnya. Tuhan memberikan kesembuhan karena Tuhan adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, mengumpulkan berkat setiap hari, baik para karyawan maupun pengusaha. Kami berdoa rahmat-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu ada pada anak-anak Tuhan yang bekerja dengan benar-benar
melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, bangsa Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera di masa PPKM seperti hari-hari ini. Kami berdoa, biarlah angka orang-orang yang terkena sakit COVID-19 semakin turun, semakin sedikit, dan biarlah Indonesia cepat sembuh, cepat pulih dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Dan saat ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang menabur lewat persembahan online, Tuhan sudah memberkati kami, dan biarlah persembahan kami pun menjadi persembahan yang harum bagimu. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang menabur lewat persembahan online. Dan sekarang turunkan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Kita jumpa kembali dalam ibadah-ibadah Rock Jajak di minggu-minggu mendatang. Tetap sehat, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. God bless you.